Maksudnya dengan memiliki keyakinan bahwa segala kenikmatan yang diterima merupakan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud bersyukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ini merupakan cara bersyukur yang sering kita lakukan. Karena bersyukur dengan lisan ini termasuk bentuk bersyukur yang paling mudah, yaitu dengan selalu dengan selalu memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, macam-macam bersyukur yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan. Maksudnya bersyukur dengan anggota badan, yaitu menggunakan seluruh anggota badan ini untuk hal-hal yang positif. Misalnya apa? Bersyukur dengan perbuatan. Mata digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Terus kaki digunakan untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus contohnya lagi, Allah memberi telinga kepada kita Telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Nah, anak-anak, bagaimana caranya mensyukuri nikmat itu? Contohnya, Allah memberikan kita nikmat jasmani. Maksudnya bagaimana? Manusia itu kan dikaruniai bentuk tubuh yang indah, mempunyai mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara dan sebagainya. Semuanya itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat jasmani itu Caranya dengan menggunakan anggota tubuh kita untuk hal-hal yang baik dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah memberi tangan kepada kita, kita harus rajin atau kita harus suka bersedekah dan membantu orang lain. Paham ya? Terus Allah memberi mulut itu untuk selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lagi yang kedua, cara mensyukuri nikmat jasmani, yaitu menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Misalnya cara menjaga tubuh kita bagaimana? Dengan berolahraga dan menghindari makanan dan minuman yang haram. Paham ya untuk apa cara mensyukuri nikmat jasmani? Cara mensyukuri nikmat rohani. Nikmat rohani itu misalnya iman, Islam, sehat akal pikiran, perasaan, kemauan, dan kecerdasan. Caranya mensyukuri nikmat rohani bagaimana? Yang pertama, anak-anak, selalu berpikir positif. Yang kedua, selalu rajin belajar. Yang ketiga, selalu jujur Anak itu harus selalu berkata yang jujur. Jangan berkata yang bohong atau dusta.
Yang keempat apa? Rajin dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang terakhir, cara mensyukuri nikmat rezeki. Anak-anak, rezeki itu dapat berupa harta benda maupun nikmat lainnya. Nah, untuk itu kita harus mensyukuri nikmat rezeki. Contohnya, caranya yang pertama, menggunakan rezeki yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Misalnya tadi bersedekah, membantu orang lain, ya. Terus yang kedua, memperbanyak amal. Yang ketiga, mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki. Yang keempat, menjaga dan merawat apa yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kelima, bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat. Yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dari materi yang saya sampaikan, ya, anak-anak harus selalu memperbanyak rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, ya, dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya bagaimana? Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini intinya menjelaskan bahwa ketika kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmatnya kepada kita. Begitu sebaliknya jika seseorang kufur, ya, kufur itu apa? Kufur itu tidak menyadari atau mengingkari nikmat yang didapatkan, ya, benar-benar didapatkan dari Allah, mengingkari nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah. Nah, itu jika orang yang kufur atas nikmatnya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih, ya. Nah, anak-anak, jangan lupa setiap hari kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat apa saja, Cah? Nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki, ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.